Selamat malam, Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Uang adalah sesuatu yang berbahaya karena uang bisa mengubah orang, atau bagi sejumlah orang lain bilang begini, uang bisa memunculkan sifat asli kita yang mungkin selama ini terpendam. Dan adalah sangat mudah untuk melihat karakter orang asli dengan uang. Kita bisa menguji orang dengan uang. Contohnya, kalau dia minjam uang, lihat apakah dia mengembalikan uang itu tepat waktu atau tidak. Bisa dipercayakah dia dalam hal itu? Terkadang kita dengan hanya beberapa ratus ribu, kita bisa tahu karakter orang dari uang yang dia pinjam, misalnya. Atau kalau di gereja bagaimana, Pak? Di gereja gampang saja. Lihat ketika seseorang menjadi panitia dalam satu kegiatan, apakah itu Natal, Paskah, KKR, ibadah khusus atau lain sebagainya. Kalau ia jadi panitia, kemudian ditugaskan di satu seksi misalnya begitu, membeli sesuatu tapi nggak jelas yang dibeli apa, dikasih uang 300 ribu untuk beli dekorasi, balik-balik, oh udah habis, kwitansi mana, wah lupa tadi, misalnya begitu. Itu sudah tanda-tanda, atau bahasa kerennya adalah red flags. Jadi sangat mudah melihat itu, dan Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan pasti melihat orang-orang seperti ini, bahkan di dalam gereja. Kalau pendeta bagaimana? Mudah saja, lebih mudah lagi. Lihat isi khotbahnya, lihat kebijakan-kebijakan yang diambil dalam gereja, misalnya seperti itu. Bagaimana pengelolaan uang, transparan atau tidak? Kalau misalnya ada kegiatan apa, apakah mendorong untuk membuat laporan, misalnya seperti itu. Memang banyak pendeta yang tidak memiliki skill khusus dalam mengelola uang. Saya paham, saya sangat paham. Tetapi minimal seharusnya dia bisa mempertanggungjawabkan secara sederhana. Tidak harus yang jelimet pakai laporan laba rugi neraca, apa ya yang dipublish di secara akuntansi misalnya. Tapi paling tidak dia bisa mendorong, ayo kolektor hari ini berapa, kolektor minggu ini berapa, ada persembahan khusus berapa. Kalau misalnya mau membangun gereja atau ada acara khusus Natal, Paskah, yuk coba belajar membuat SPJ, membuat laporan pertanggungjawaban. Ya. Dengan demikian jemaat diajak untuk bisa bertanggung jawab gitu loh soal uangnya. Jadi hal-hal seperti itu dapat dengan mudah membuat kita melihat mana orang yang bisa dipercaya soal uang, mana yang tidak bisa dipercaya soal uang. Dan kita akan tahu nanti, oh begini rupanya. Ya, kita tidak menghakimi Bapak Ibu, tetapi cukuplah dari situ Bapak Ibu tahu mana orang yang bisa dipercaya, misalnya untuk urusan bisnis Bapak Ibu, atau untuk urusan uang yang lebih besar. Karena ya tidak jarang orang yang bergelar sarjana teologi, master atau doktor teologi ternyata tidak bisa dipercaya soal uang dan bisa menipu sana sini dengan jabatannya. Berhati-hatilah, apalagi jika kita adalah orang-orang yang terhormat dalam pelayanan. Selamat malam, Tuhan memberkati.